inilah kehidupan terindah, menjadi ahlullah. Menjalankan hidup berdasarkan Al-Quran itu keberkahan hidup. Apa yang Allah berikan juga serba berkah di dunia sampai di akhirat. Indahnya bersama ahlullah, selalu mendambakan. Selain rindu kepada Allah, dia juga sangat mendapatkan apa yang akan dihadiahi oleh Allah. Ancaman, balasan bagi orang yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin yang selalu mendapat kegembiraan, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar yang pantas, patut membuat kita harus bergembira. Karena janji Allah hak, semuanya tanpa terkecuali. Sementara janji selain Allah bisa benar, bisa salah. Masya Allah, semoga dengan nikmat kegembiraan yang hakiki ini membuat gerak hidup kita tetap bergairah, tetap bersemangat, dan selalu mantap menghadapi segala rintangan, segala macam fitnah. Karena semua itu hanya akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ahlul Quran dimasukkan kepada Allah sebagai ahlullah, sebagai keluarganya. Lagi-lagi inilah kehidupan terindah, menjadi ahlullah. Maka sosok yang pantas dan harus jadi teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah sebaik-baik ahlul Quran. Seluruh aspek kehidupan yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkait erat dengan ahlul Quran, sehingga kita sering membaca atau mendengar bahwa Rasulullah disebut menjadi Quranul Hayy, Quran yang hidup, Quran yang berjalan. Sehingga ketika Aisyah, istri tercinta beliau, ditanya apa akhlaknya Rasulullah, apa yang ada dalam diri Rasulullah, kana khuluquhul Quran, maka akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah.
Begitu pula dengan murid-murid beliau, para sahabat yang selalu berusaha mengikuti setiap langkah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, indahnya hidup ahlul Quran, ahlullah. Karena setiap perbuatannya, setiap masalah yang dihadapinya selalu membuat dia bertambah keberkahan hidupnya. Khairun ilahiyun an syai'. Petunjuk itu sudah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Al-Qur'an, menjalankan hidup berdasarkan Al-Qur'an itu keberkahan hidup. Apa yang Allah berikan juga serba berkah di dunia sampai di akhirat. Indahnya bersama ahlullah. Karena itu jemaah sekalian berbahagia, hidup ahlullah, hidupnya ahlul Quran yang indah ini sangat pantas diberikan hadiah yang terindah juga. Inilah dia hadiah terindah bagi ahlul Quran. Itu adalah lanjutan dari ayat sebelumnya yang kita bahas tentang 3 sikap manusia, 3 golongan manusia berhubungan dengan bagaimana kedudukannya berdasarkan Al-Quran, bagaimana sikapnya berdasarkan Al-Quran. Kita ingatkan dulu yang menjadi dambaan kita ingin masuk dalam kelompok yang ketiga, sabiqun bil khairat. Kelompok orang yang selalu berlomba-lomba saling mendahului dalam berbuat kebaikan. Ya. Allah kemudian mengatakan, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang besar, menjadi sabiqun bin khairat, orang yang ahlul Quran. Baru kemudian pada ayat 3-3-nya Allah menjelaskan fadlul kabirnya Allah itu apa nanti di akhirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الهزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Inilah tempat terindah masa depan kita nantinya, wahai ahlul Quran, ahlullah. Jannatu Aden, mereka mendapatkan surga Aden. Yadkhulunaha, masyaallah, yang mereka masuki. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, masyaallah.
Mereka mendapat perhiasan, mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas, mutiara, juga pakaian sutra. Bayangkan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qalu, maka mereka seraya berucap, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba 'annal hazan, yang telah mengusir kesedihan dari kami. Jadi di surga itu nggak ada kesedihan sedikit pun, tidak ada, diusir sama Allah. Yang disampaikan oleh mereka, ma'assalam bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh benar-benar Rabb kita itu maha pengampun dan maha bersyukur, memberikan balasan. Penghuni surga ketika masuk surga tidak menyebut amal-amalnya, tidak membangga-banggakan amalnya. Ini karena amal gue, alhamdulillah. Ya Allah, ini yang harus kita praktikkan sejak di dunia. Jadi yang menguat di hati mereka adalah ini adalah gara-gara Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya Allah. Dan Dia maha memberi balasan yang lebih baik dari yang kita amalkan. Itu yang ada di hati ahlul Quran, ahlullah, merasakan maha pengampunnya Allah dan pasti membalas sesuatu yang kita lakukan dengan yang lebih baik. Sama sekali kita tidak menyebut-nyebut amal kita yang terhebat sekalipun. Itu ahlul Quran. Lanjut artinya, dan Allah sudah menempatkan kami di tempat yang kekal, darul muqamah, yang penuh dengan karunia-Nya. La yamassuna fiha nasab, kami tidak pernah disentuh dengan rasa lelah. Ya, nasab itu rasa lelah. Wala yamassuna fiha lughub, dan kami tidak disentuh oleh rasa lesu. Enggak ada lelah, enggak ada lesu. Seger tok ini. Subhanallah. Semangatnya. Ya Allah. Jadi kita tidak merasa lelah, tidak merasa lesu. Anda bisa bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tempat yang kekal itu kita selalu bersenang-senang, segar, nggak pernah susah, nggak pernah lelah, nggak pernah lesu. Oh, luar biasa, masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar terasa dan kita termotivasi untuk mengejar predikat ahlul Quran ini. Terus minggu lalu kita sudah menggambarkan bahwa orang-orang yang sabiqun bil khairat itu selalu mendambakan, selain rindu kepada Allah, dia juga sangat mendapatkan apa yang akan dia hadiahi oleh Allah yang dirindukan kepadanya. Ingat itu, ma'asyiral muslimin, ya kan? Selalu rindu kepada Allah karena sebagai ahlullah nggak pernah ketemu dengan Allah, rindu. Dan juga sangat merindukan apa yang akan diberikan Allah kepada kita yang kita merindukannya. Itu masalah muslimin rahimakumullah. Ingat masalah muslimin, kalau kita punya keluarga dari jauh, dia mau datang ke rumah kita, silaturahim sangat kita rindukan, sudah lama nggak ketemu, dari jauh kita berpikir
oleh-oleh opo iki. Gitu. Apalagi dari tempat yang katakanlah negara ternama dan dia kaya raya, dia loman, kita bisa bayangkan apa hadiah buat saya ini dari yang kita rindukan. Nah, seperti itu ma'asyiral muslimin. Allah itu siapa? Kita tahu. Maka kita sangat rindu juga dengan apa yang akan Allah berikan pada kita, yaitu Jannatu Aden, surga Aden. Ada beberapa penjelasan jemaah sekalian dari ulama tafsir tentang azhaba annal hazan. Sekarang sudah raib dari kami kesedihan. Menurut Ibnu Abbas itu adalah annahu khaufun nar. Sungguh rasa takut dari neraka sudah hilang. Jadi kan sebelumnya, ya Allah jangan sampai masuk neraka ya Allah. Bagaimana takutnya kita dari neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu masuk surga hilang. Artinya apa? Seneng ya nggak ketulungan gitu. Kita selamat dari siksa yang tiada cara, sakitnya. Anda bisa bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senengnya gitu. Ini seneng tidak tersentuh api neraka tuh luar biasa gitu. Ini. Belum senangnya merasa surga itu, senangnya hilang rasa takut tuh luar biasa. Itu ya. Ada juga yang menyampaikan qala Atiyah annahu husnul maut. Hilangnya ketakutan ketika mati. Tidak ada yang paling ditakuti oleh orang-orang yang meninggal dunia. Ya sama tadi. Apa nasibnya setelah itu? Tetapi setelah masuk surga hilang. Ini yang ketiga, qala Qatadah ta'ibat dunya wa humumuha. Hilangnya susah payah di dunia dan penderitaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini harus kita rangkai jadi satu. Dalam setiap kelelahan kita, kesusahan kita, fitnah yang kita alami selama di dunia, dengan rangkaian senyum. Dengan saya susah, dengan saya payah seperti ini, saya menuju tempat yang menghilangkan kesusahan saya, yang akan menghibur saya. Cuma satu, Jannatu Aden. Harus begitu kita ma'asyiral muslimin. Insyaallah kita mungkin pernah mendengar hadis yang cukup panjang tentang ini ma'asyiral muslimin. Nanti di padang mahsyar sudah jelas, sebelah sini calon penghuni surga semua, sebelah sini calon penghuni neraka. Ini gambaran ma'asyiral muslimin tentang bagaimana Allah menghilangkan kepedihan, kesusahan kita di dunia dengan kita masuk surga. Allah ambil calon penghuni neraka satu, testimoni nanti. Allah ambil satu. Orang ini yang dipilih siapa? Orang yang hidupnya paling enak menurut kacamata dunia, paling enak di dunia. Tapi dia calon penghuni neraka, dicelupkan ke neraka, set diambil sebentar, cuma dicelup, ngintip sebentar, set. Hambaku, apakah kamu merasakan kesenangan sebelum ini? Jawabannya apa? Wallahi,
Pakai wallahi, bersumpah dia, demi Allah, aku tidak merasakan senang sedikit pun sebelum ini. Padahal dia orang yang paling enak hidupnya di dunia. Setelah dikirim ke neraka, sedecet begitu, dibalikkan lagi, tidak ada kebanggaan dunianya, enggak, hilang semuanya. Aku tidak pernah senang ya Allah. Padahal dia orang paling enak hidupnya di dunia. Terus sekarang yang calon penghuni surga, testimoni. Jadi kalau tadi nakut-nakuti calon penghuni neraka, begitu sampai begitunya ya. Sekarang untuk menghibur, menyenangkan calon penghuni surga, dikirim ke surga, cecet, dibalikkan lagi, sebentar doang lihatnya. Hambaku. Nah, ini adalah orang yang paling menderita hidupnya sedunia, paling menderita hidupnya dalam menjalankan kebenaran. Sebagai ahlul Quran paling menderita. Mungkin siksaannya paling berat, mungkin fitnahnya paling berat. Hambaku, apakah engkau pernah menderita sebelum ini, hambaku? Jawabannya sama, wallah, demi Allah, aku tidak pernah menderita sebelum ini. Masya Allah. Itu dia, menghilangkan rasa sedih, susah sebelum itu, hilang semuanya. Yang ada ya tadi, jannatul adn. Sebayangkan ma'asyiral muslimin. Nah, ini rangkaian yang harus kita lakukan setiap kita capek, susah dalam menjalankan tugas-tugas ahlul Quran. Kamu kok susah payah ke masjid, siang malam, hujan, panas? Justru jawabannya, aku ingin menghilangkan kesusahanku yang kamu sebut tadi. Adhaba annal hazan. Surah Fatir ya, ayat 33, 34, 35. Justru saya ingin menghilangkan kelelahan saya, kepedihan saya. Masya Allah. Ada yang mengatakan juga husnul minnah, sedihnya karena banyak ujian yang dialami di dunia, hilang semuanya. Disebut juga di sini khaufus sultan, hilangnya rasa takut kepada penguasa zalim yang selama ini menzalimi dia, hilang semuanya. Dia sekarang dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Talabul ma'ashi, bagi yang merasa susah payah mencari nafkah, susahnya sekarang hilang semuanya. Sampai sebegitunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, karena itu ahlul Quran ketika dia merasa susah di dunia, merasa sedih di dunia, merasa payah di dunia, pasti dia ada senyumnya di situ. Ketika dia susah, payah, sedih, kenapa? Aku akan hilangkan kesedihanku ini di ujung sana. Karena itu saya harus istiqomah di jalan yang penuh derita dan susah ini. Senyum dia, terus istiqomah. Begitu ma'asyiral muslimin ya, ahlul Quran. Luar biasa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu balasan terindah buat ahlul Quran. Ada di surah apa tadi? Surah Fatir ayat 33, 34 dan 35. Kita akan semakin terhibur, kita akan semakin kuat dan istiqomah di jalan ahlul Quran ini kalau kita tadabbur berikutnya ayat yang merupakan ancaman
bagi orang yang mengingkari Al-Quran, ancaman, balasan bagi orang yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Ini perlu kita baca juga. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Mengerikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Walladzina kafaru, bagi orang-orang yang ingkar. Ya, ayat berikutnya ya, 36, 37. Jadi kalau tadi sabiqun bil khairat, sekarang orang yang mengabaikan Al-Quran. Walladzina kafaru lahum naru jahannam, pasti mereka mendapatkan nar jahannam, api neraka jahannam. Api dahsyat, tetapi ingat, la yuqda alaihim fayamut, api yang terus membakar mereka, yang tidak pernah padam, nggak ada istirahatnya, nggak ada berhentinya. Tetapi api itu tidak membuat mereka mati. Kalau di surah lain, la yamutu fiha wa la yahya. Mengerikan masyarakat muslimin. Jadi neraka jahanam yang pedihnya alang kepalang membuat mereka terus tersiksa, tetapi mereka tidak mati, agar mereka terus merasakan sakit, tidak berhenti. Coba dengarkan kata-kata ini, la yukhaffafu anhum min adzabiha. Jangankan berhenti itu azab, enggak diringankan sama sekali azab itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kadzalika najzi kulla kafur. Memang itu balasan yang pantas buat setiap orang yang suka mengingkari kafur Al-Quran yang diwariskan kepada manusia ini. Mereka ingkar, yaitu balasannya masalah muslimin rahmatullah. Coba bayangin gimana masalah muslimin, badannya sudah hangus jadi debu, habis, kok nggak mati? Kok iso? Ya Allah Maha Kuasa, kepalanya hancur semuanya, kok nggak mati? Ya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana mereka nggak mati? Ada teriakannya pada ayat berikutnya ya. Mereka terus berteriak, nggak berhenti. Allahu Akbar. Jadi badannya hilang, hangus, mati ya? Enggak, apa? Ada teriakannya. Oh berarti mati? Ya nggak mati, badannya habis, remuk, jadi debu misal. Ya nggak mati. Ya Rahman, la yamutu fiha wa la yahya. Coba, apa teriakan mereka di neraka? Coba, mas kalian bahagia. Wahum yastarikhuna fiha, mereka terus berteriak di dalamnya. Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami ya Allah.
Gimana nggak mau keluar ya Allah? Jangankan neraka, kita lagi di kamar nggak ada kipas, tertutup, lagi siang bolong kayak sekarang, nggak kuat. Kadang-kadang ada kipas nggak cukup. Jadi mereka terus berteriak, akhrijna, keluarkan kami, na'mal salihah. Ini dia, kami akan mengamalkan Al-Quran, na'mal salihah, kami akan rajin beramal soleh sesuai petunjuk Quranmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah mulai malas beramal, beribadah sesuai Quran, itu jangan sampai ucapan ini kita teriakkan di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Dirincikan sama dia, amalan yang kami tidak lakukan ya Allah. Apa maknanya teman sekalian? Mestinya kami bisa melakukannya. Itu masyarakat muslimin rahimakumullah. Mestinya kami bisa melakukannya, tapi kami tidak bisa melakukannya ya Allah. Bukan tidak mau melakukannya masyarakat muslimin. Luar biasa masyarakat muslimin. Dua surah Fatir, yang satunya kabar gembira buat ahlul Quran, yang satunya kabar menakutkan bagi orang yang mengabaikan Al-Quran Al-Karim. Nah, mudah-mudahan dengan dua kabar yang luar biasa ini membuat kita tetap istiqomah, tetap kuat, tetap di jalan ahlul Quran, dan jangan kita jauh, jangan kita lepas dari jalur ahlul Quran ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap semangat, dan tetap semangatnya, dan kita bisa berkumpul nanti di surga, reuni para ahlul Quran di jannatul adan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reuni